Bulan Ramadan itu ibarat bunga yang mekar sekali dalam setahun. Bulan yang di dalamnya terdapat malam terbaik dari 1000 bulan. Semua amal kebaikan kita akan dilipat gandakan pahalanya. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam diturunkannya Al-Quran. Dan bulan yang selalu dirindukan oleh semua umat muslim di seluruh negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah masih memberi kesehatan dan kesempatan kepada kita sampai saat ini kita masih bisa berpuasa pada bulan suci Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Adapun judul tausiah kita pada hari ini adalah memuliakan anak yatim. Anak yatim adalah seorang anak yang ditinggalkan oleh bapaknya dalam keadaan masih kecil, belum dewasa. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sangat memuliakan anak yatim. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, yang menyuruh agar kita senantiasa memuliakan anak yatim. Oleh sebab itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki, mari kita bagi, kita santuni anak-anak yatim. Terlebih, jika kita menanggung kebutuhan mereka, itu lebih baik. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Setidaknya ada 7 keutamaan bagi orang yang senantiasa memuliakan anak yatim. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang senantiasa memelihara dan menyantuni anak yatim nanti akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang selalu menyantuni anak yatim ada peluang untuk dekat nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang senantiasa memelihara dan menyantuni anak yatim akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Walaupun nanti kita di surga tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mungkin ada beberapa syarat yang tidak kita penuhi untuk berdekatan bersama Rasulullah, akan tetapi kalau kita memelihara anak yatim, kita sudah mendapatkan jaminan dari Allah untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang memelihara anak yatim akan mendapatkan gelar sebagai abror, yaitu orang soleh atau orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Adapun keutamaan orang yang senantiasa memelihara anak yatim adalah yang keempat, Allah akan memberikan pertolongan. Menolong anak yatim dengan berbagai macam cara, dengan berbagai aksi nyata yang kita lakukan untuk menolong anak yatim, insya Allah akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW telah menjelaskan di dalam hadis, barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin di atas dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aibnya di akhirat. Dan Allah akan menyayangi dan Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Adapun yang kelima, keutamaan memelihara anak yatim yang kelima adalah menghindarkan dari siksa di akhirat. Rasulullah SAW menyebutkan, demi yang mengutusku dengan hak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksa orang yang semasa hidupnya di dunia memelihara dan menyayangi anak-anak yatim, berbicara dengan lembut dan berlemah lembut terhadap anak yatim. Yang keenam, orang yang senantiasa memelihara anak yatim adalah akan menjadi ladang amal soleh untuk di akhirat kelak. Rasulullah SAW menyebutkan, apabila mati anak Adam, idza matal insan, apabila seseorang meninggal, in qata amalu illa min salasin, maka akan terputuslah semua amal ibadahnya kecuali tiga. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Dan yang ketujuh, keutamaan memelihara anak yatim adalah meraih keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Memuliakan dan memelihara anak yatim adalah merupakan salah satu bentuk ibadah sosial kita dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyeru kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Dengan memuliakan anak yatim, insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Salah satunya kita akan bersama Rasulullah SAW di surga, dan kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Demikian ceramah singkat kita pada sore hari ini. Mari kita berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selalu menyayangi anak yatim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.